Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Febri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Di video pembelajaran Ibu kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Namun, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. 2, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. 3, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. 4, dengan berdiskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. 5, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Anak-anak, perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan buah cengkih sebelum dikeringkan dan gambar kedua buah cengkih setelah dikeringkan. Cengkih merupakan salah satu buah yang begitu berlimpah di Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu berlimpah juga membuat bangsa-bangsa lainnya seperti Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Anak-anak, sekarang mari kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Jawabannya, harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjelajahan di Indonesia? Jawabannya, jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan-penjelajahan samudera dan penjelajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Anak-anak, tahukah kalian bahwa cengkih memiliki banyak manfaat? Sebagai bumbu masak, cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Kemudian, pohon cengkih banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Awal mula yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia yaitu mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Dari peristiwa kedatangan para bangsa Eropa tersebut, maka terjadilah faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera, antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak.
Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. 3. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Anak-anak, setelah kita membahas tentang kedatangan bangsa Eropa untuk menjajah bangsa Indonesia beserta faktor pendorong bangsa Eropa terhadap penjelajahan samudra, mari kita bersama-sama mengerjakan kolom berikut ini. Pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Jawabannya adalah bangsa-bangsa Eropa. 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Jawabannya apa? Ya, benar sekali. Ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Jawabannya adalah tahun 1511, betul. Nomor 4, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Jawabannya adalah, iya benar, Tidore dan Maluku. 5, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Jawabannya ada 4 macam tadi. Pertama, mencari kekayaan atau gold. Kedua, menyebarkan agama atau gospel. Ketiga, mencari kejayaan atau glory. Dan terakhir, perkembangan iptek. 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Jawabannya, menderita. Anak-anak, jadi kalian sudah tahu kan bahwa cengkih itu merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi, sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkih secara maksimal, setelah dipetik, cengkih kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran, terjadi perubahan warna pada cengkih, dari yang semulanya kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Nah, pada proses pengeringan cengkih, terjadi perubahan benda yang disebabkan kalor. Dari proses tersebut, kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas pada benda. Nah, pernahkah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu? Benda-benda yang ada di sekitarmu memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Tahukah kamu cara membedakannya? Nah, salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat setiap benda itu. Anak-anakku, sekarang mari kita membaca teks berikut ini untuk mendapatkan informasi tentang sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakukan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi,
atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemukan dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di sekitarmu biasanya berada di dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau nafasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun, apakah kamu dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Dapatkah kamu mengubah bentuknya? Setelah kita membaca teks yang berjudul sifat-sifat wujud benda, alangkah baiknya kita melakukan 3 percobaan sebagai berikut ini. Sekarang kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu tentang sifat wujud benda padat. Alat yang akan kita butuhkan adalah pensil, penghapus, kemudian peraut pensil. Nah, langkah kegiatan pertama adalah ambillah pensil yang utuh, perhatikan bentuknya, dan gambarlah. Gambarlah di sini akan Ibu screenshot. Langkah yang kedua, dengan menggunakan penyerut pensil, rautlah bagian ujung pensil hingga dapat digunakan untuk menulis. Perhatikanlah, gambarlah, dan bandingkan gambar pensil yang sudah diraut tadi dengan gambar pensil yang utuh sebelumnya. Ini gambar bentuk pensil yang sudah diraut. Kemudian langkah yang ketiga, ambil penghapus pensil, amatilah bentuknya, kemudian gambarkan. Nah, di sini akan Ibu screenshot penghapus yang utuh. Kemudian, penghapus yang utuh ini akan Ibu gosokkan ke permukaan meja yang rata, atau di sini Ibu sudah sediakan buku, akan Ibu gosok. Nah, setelah digosok, ujung yang Ibu gosok tadi sudah berubah bentuk. Setelah kita melakukan percobaan pertama, hasilnya adalah pensil setelah diraut maka akan berubah wujud. Kemudian penghapus juga setelah digosokkan maka juga akan berubah wujud. Nah, kesimpulan dari percobaan tersebut, benda padat terutama pensil dan penghapus tersebut dapat mengalami perubahan bentuk apabila mendapatkan perlakuan tertentu, misalnya dengan cara diraut atau digosok. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu tentang menentukan sifat-sifat benda cair. Alat yang akan kita gunakan adalah wadah yang transparan, kemudian gelas yang berisi air, lalu talenan. Nah, langkah kegiatan yang pertama, letakkan gelas yang berisi air pada permukaan yang rata. Amati dan gambarlah. Nah, nanti akan Ibu screenshot. Lalu yang kedua, letakkan gelas tersebut di atas nampan atau talenan. Perlahan-lahan miringkan gelas yang berisi air tersebut. Kemudian jangan sampai tumpah airnya. Oke. Nah, nanti akan Ibu screenshot. Gambarlah dan bandingkan dengan gambar sebelumnya. Di sini akan Ibu screenshot. Lalu, langkah yang ketiga, pindahkan air
di dalam gelas tersebut ke dalam wadah yang lain. Wadah yang Ibu siapkan tadi ya. Ini air tadi. Pindahkan. Oke. Perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan seksama. Yang keempat, tuangkan air tersebut ke atas tanah. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Setelah melakukan percobaan kedua, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Jawab, bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan adalah datar. 2. Apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Jawabannya, air ketika dituangkan ke dalam wadah lain, maka bentuk air berubah mengikuti bentuk wadah yang lain. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Jawabannya, air dapat mengalir bila kita tuangkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 4. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Jawabannya, pada saat air dituangkan ke tanah, air akan mengalir ke permukaan tanah yang paling rendah. Kelima, apakah kesimpulanmu? Jawabannya, pertama, bentuk permukaan air selalu datar. 2. Bentuk air berubah-ubah mengikuti bentuk wadah. Terakhir, air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan yang ketiga tentang menentukan sifat-sifat benda gas. Nah, alat yang akan kita gunakan yaitu gelas plastik, kemudian ember atau bak, kemudian air, 3 alat itu. Nah, langkah kegiatan yang pertama, isilah ember air sampai 3/4, ini sudah diisi. Kemudian, langkah yang kedua, masukkan gelas ke dalam ember dengan posisi menelungkup. Seperti ini, menelungkup. Perhatikan apa yang terjadi. Oke, Ibu ulangi lagi. Oke. Kemudian langkah yang ketiga, miringkan gelas perlahan-lahan ke dalam ember. Oke, kita miringkan. Amati apa yang keluar dari gelas tersebut. Ibu ulangi lagi. Setelah melakukan percobaan ketiga, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Jawabannya, air di dalam ember tidak dapat masuk ke dalam gelas. Hal ini terjadi karena di dalam gelas terdapat udara. 2. Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya, dari gelas keluar udara berupa gelembung. Hal tersebut dikarenakan udara mengisi ruang kosong yang ada di dalam gelas. 3. Apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Jawabannya, benda gas akan selalu mengisi ruang yang kosong. 4. Berdasarkan percobaan tersebut, buatlah sebuah laporan percobaan dengan menggunakan poster. Dalam poster, jelaskan perbedaan sifat ketiga wujud benda tersebut, lengkapi dengan gambar dan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskannya. Jadi, ini adalah contoh jawaban dari poster tentang sifat-sifat wujud benda. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata yang Ibu sampaikan kurang berkenan, Ibu mohon maaf dan tetap jaga kesehatan kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.